Kisah Abah Guru ketika Tsanawiyah. Waktu Abah Guru sekolah di Darussalam kelas 1 Tsanawiyah, beliau termasuk murid yang jenius, bukan pandai lagi. Kalau ulangan selalu dapat nilai Jayyid Jiddan, artinya nilai tertinggi. Namun, paman beliau, Guru Seman Mulia, ingin keponakannya benar-benar alim. Dan di kelas beliau mengajar itu ada pengajarnya yang ahli ilmu. Guru Seman meminta wali kelasnya supaya keponakannya jangan dinaikkan kelas, supaya bisa belajar setahun lagi dengan pengajarnya yang alim itu. Lalu Abah Guru dipanggil oleh Guru Seman selaku guru senior, dan menanyakan kepada Abah Guru dengan berbagai pertanyaan agama, dan Abah Guru bisa menjawabnya. Setelah semua pertanyaan itu habis ditanyakan, akhirnya Guru Seman bertanya, "Zaini, berapa jumlah bulu ketiak ikam? Wahai Zaini, berapakah jumlah bulu ketiakmu?" Maka Abah Guru pun tidak dapat menjawabnya. Kemudian kata Guru Seman, "Han kada alim ikam kada bisa menjawab, mun kada naik kelas, jangan salahkan akulah. Kalau tidak bisa menjawab, berarti kamu belum alim. Jangan salahkan saya kalau kamu tidak naik kelas." Akhirnya memang Abah Guru tidak naik kelas atas permintaan pamannya sendiri dengan tujuan yang mulia. Dan Guru Seman sendiri sudah tahu bahwa Abah Guru nanti akan menjadi orang besar, maka beliau ditarbiyah supaya jangan diri merasa alim. Padahal nilai-nilai Abah Guru selalu yang tertinggi. Pernah ada seorang pemuda, dan pemuda ini terkenal dengan kenakalan, bertato, seorang alkoholik, pecandu, pemakai, dan titel buruk yang lainnya. Dan entah kenapa di siang hari Minggu dia ingin sekali pergi ke sekumpul untuk menghadiri pengajian Abah Guru. "Aku harus berangkat, walau tanpa ada uang sepeser pun, aku yakin berkah beliau mampu mengatasi masalah keuangan ini." Maka berangkatlah pemuda itu, tanpa sarung, hanya pakai celana jeans lusuh, baju kaos, dan kopiah butut karena pakaian muslimin satu pun dia tidak punya. Sampai di depan gang, baru saja sekitar 5 menit kurang, tiba-tiba sebuah sedan berhenti persis di depan dia, dan orang di dalam sedan itu membuka pintu mobilnya sambil berkata, "Mau ke sekumpul ya? Ya udah, naik aja temanin saya." Maka pemuda itu pun naik dengan sedikit bingung dan heran. Karena baru pertama kali dia naik sedan mewah, bingung dan heran. Kenapa orang ini tahu bahwa dia mau ke sekumpul, padahal dia berpakaian layaknya seorang preman. Dan di dalam mobil tersebut hanya dia dan bapak itu, singkat cerita, sampailah pemuda itu ke sekumpul tepat di depan masjid. Baru saja pemuda turun dan ingin mengucapkan kata terima kasih. Secara tiba-tiba mobil tersebut menghilang, belum selesai kebingungannya. Tiba-tiba ada suara yang menegur, "Nak, mau mengaji ke guru sekumpul ya?" "Ya udah, naik aja ke becak bapak," kata bapak tersebut. Maka pemuda itu naik dengan pikiran yang bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sesampai di muka gang hijrah, pemuda itu diturunkan oleh bapak tersebut, dan kejadian yang seperti tadi terulang kembali. Bapak tukang becak itu pun menghilang, entah kemana perginya. "Mungkin ini semua berkah Abah Guru untuk aku," kata pemuda itu berucap dalam hatinya. Maka pemuda itu pun masuk ke dalam. Ada kedamaian dalam hatinya, ada kesejukan, kedamaian batin yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Maka ia pun duduk di antara para jamaah yang lain, tertunduk setiap kata yang Abah Guru sekumpul, sampaikan dia resapi. Dan dengan sendirinya air mata pemuda itu jatuh membasahi pipinya. "Semua harusku akhiri dunia hitam ini," ucap pemuda itu di dalam hati. Secara tiba-tiba ada seorang bapak menepuk pundaknya dan memberi sebuah amplop putih. Lantas bapak itu berkata, "Ini dari Abah Guru, terimalah." Dan pemuda itu menangis terharu sambil memeluk bapak-bapak tersebut. "Terima kasih banyak, Pak. Berterima kasihlah sama Abah Guru." Tertulis di amplop itu nama pemuda tersebut dengan jelas dan benar beserta BIN-nya. Padahal si pemuda tersebut baru pertama kali ke tempat Abah Guru. Terus, kenapa Abah Guru jadi tahu? Itulah wali.
Dan pemuda itu pun membuka isi amplop tersebut dan ternyata isinya uang sebesar 2 juta. Dan di dalam amplop itu ada secarik kertas yang berbunyi, "Jadikan uang ini untuk modal berdagang, jangan salah gunakan, karena Allah Maha Tahu." Akhir cerita, pemuda itu pun sekarang menjadi seorang pedagang yang sukses dan banyak membuka cabang toko di mana-mana. Dan salah satu toko beliau berada di Pasar Sudi Mampir, adalah salah satu pasar tradisional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pernah suatu ketika Abah Guru kedatangan seorang tamu dari Magelang, Jawa Tengah. Nama tamu tersebut adalah Kiai Hasan Asy'ari, biasa dipanggil Kiai atau Mbah Mangli. Beliau adalah seorang ulama besar, ribuan murid beliau. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari wali-wali Allah. Salah satu karomah beliau adalah apabila mengadakan pengajian, beliau tidak pernah menggunakan pengeras suara. Namun yang aneh dari ribuan jemaah beliau, tak satu pun yang tak mendengar suara beliau. Subhanallah. Kedatangan Kiai Mangli disambut Abah Guru dengan hangat. Saat itu Kiai Mangli menginap di rumah Abah Guru. Abah Guru pun menyediakan sebuah kamar buat sang Kiai tidur dan beristirahat. Pada waktu malam, Abah melewati kamar yang digunakan Kiai Mangli untuk istirahat dan pada saat itu pintu kamar itu terbuka. Abah Guru melihat Kiai Mangli tidur di lantai, tidak di kasur ranjang yang sudah disediakan. Abah Guru sangat menjaga adab beliau kepada seorang kiai sepuh, maka Abah Guru pun juga tidur dan berbaring di lantai di depan kamar tidur YG ditempati Kiai Mangli. Hal ini karena tawadu dan menghormati tamunya. Subhanallah, 2 orang aulia Allah Ta'ala yang sama-sama luar biasa akhlaknya. Ya Allah, berilah kami semua keikhlasan dan kemampuan dapat meniru dan mengikuti akhlak dan adab Abah Guru Sekumpul dan Kiai Mangli yang jadi panutan kami. Amin, Allahumma amin. Kisah Abah Guru Sekumpul dan jenazah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sayyid setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian sampai suatu saat ajal datang menjemputnya orang-orang kampung. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya. Tidak ada satu tetangga pun. Datang tidak ada satu pun. Tetangga yang mau memandikan, mengkafani, mensolatkan jenazahnya, sang istri menangis. Melihat keadaan suaminya, sang istri berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke sungai Mahakam ini atau aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmatmu, berilah petunjuk." Tiba-tiba masuk seorang tampan tinggi rupawan. "Assalamualaikum ya Syarifah." Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. "Waalaikumsalam warahmatullah." Saat melihat sang guru si Syarifah tersentak kaget. Bukan main yang datang adalah Al-Imam Al-Qutubul Aqwan Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sekumpul Syarifah bertanya, "Kapan pian kesini guru?" "Kaltim dan Kalsel sangatlah jauh, apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini," jawab guru. Sekumpul, Allah yang memudahkan. Tiba-tiba dari luar banyak orang kampung datang dan terperanjat. Seketika tahu yang datang guru sekumpul, maka mereka keheranan. Dan salah satu dari penduduk berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi. Tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian." Guru sekumpul tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi? Swing atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi?" Sang penduduk terdiam. Kata Abah Guru Sekumpul, "Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang zuriat Rasulullah SAW. Beliau ini yang jadi penyandang bala di kampung sini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur, beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian.
Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar. Tapi kalian tidak tahu, kalian cuma melihat dengan pandangan zohir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi, tapi sangat terkenal di langit. Maka para penduduk menjerit dan menangis, yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Lalu diantar ke pemakaman, hujan pun turun, DGN. Derasnya usai pemakaman. Jangan lagi kalian berkelakuan seperti itu. Biar bagaimanapun dohirnya, kalau sudah wafat, bila wafat, sama sangka baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati, kata beliau, kalau itu zuriyah Sayyidil Wujud SAW, kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu sampai syarifah itu sakit hati, tenggelam nanti desa kalian ini, murka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam murka. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Abah Guru sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal. Tapi ada yang aneh, kapal yang ditumpangi. Abah Guru sekumpul beserta rombongan itu tidak ada di Kaltim. Sepertinya itu kapal Alam Jabarut, kata Habib Hussein Alaidrus Singa Mahakam. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau dikenal Abah Guru Sekumpul. Wafat pada 10 Agustus 2005 di usia 63 tahun. Beliau tutup usia setelah mengalami sakit pada ginjalnya. Makam Guru Ijai berada di dekat Mushola Ar-Raudah Martapura, Kalimantan Selatan. Makam beliau tak pernah sepi dari peziarah, terlebih menjelang Ramadan. Guru Sekumpul selalu dikenang oleh para muhibbinnya. Beliau salah satu ulama yang tidak mau terkenal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatnya masyhur. Abah Guru Sekumpul diyakini seorang wali Allah yang memiliki karomah. Salah satu karomah Abah Guru Sekumpul yaitu berkomunikasi dengan orang yang sudah lama wafat. Kisah karomah ini disaksikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Idram, ayahanda Kiai Haji Muhammad Ansyari El-Karyem, dalam bukunya berjudul 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Dikisahkan pada awal tahun 2000-an, Haji Muhammad Idram dipanggil Guru Sekumpul ke kamar mihrab setelah acara majelis di Mushola Ar-Raudah. Muhammad, aku sudah istikharah beberapa kali, sepertinya yang terlintas di hadapanku ini hanya kamu. Aku minta tolong sama kamu. Carikan aku keris Sampana Carita di daerah Binuang atau di daerah Rantau, kata Guru Sekumpul. Tak pikir panjang, Haji Muhammad Idram langsung mengiyakan. Inggih, insya Allah, jawabnya pendek. Kemudian Haji Muhammad Idram mencari jejak besi yang disebut Sampana Carita itu ke berbagai tempat. Setelah melihat keris yang terlihat tampak bertuah, langsung dibawa ke Sekumpul. Namun ternyata bukan itu yang dimaksud. Pencarian keris Sampana Carita itu dilakukan hingga beberapa bulan. Haji Muhammad Idram dibantu oleh sang putra, Kiai Haji Muhammad Ansyari El-Karyem. Meski tak kunjung ketemu, perjuangan Haji Muhammad Idram bersama putranya terus dilanjutkan tanpa lelah. Suatu saat ia dipanggil oleh Abah Guru Sekumpul, kemudian menghadap tanpa membawa keris yang dicari. Gimana Muhammad, belum dapatkah? Tanya Abah Guru Sekumpul seperti tahu kondisi Haji Muhammad Idram saat itu. Inggih Abah Guru, belum, jawabnya. Abah Guru memaklumi jika belum menemukan keris yang dicarinya. Lalu Abah Guru Sekumpul sedikit bercerita. Keris Sampana Carita itu sebenarnya dekat dengan kamu. Kamu tahu kan Haji Johan Muhammad? Inggih, itu masih kerabat dan jadi anak angkat saya juga, jawabnya. Abah Haji Johan, namanya Haji Usman, sudah datang ke sini memberitahu bahwa Sampana Carita itu ada di tempatnya Haji Johan, kata Abah Guru Sekumpul. Haji Muhammad Idram manggut-manggut mendengar cerita Abah Guru Sekumpul. Ini sebuah keganjilan karena Haji Usman itu sebenarnya sudah meninggal puluhan tahun sebelumnya.
Sebuah karomah nyata, Abah Guru bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah lama wafat. Jadi kamu, Mat, datangi ke sana, ke tempat Haji Johan. Apabila dia bisa ke sini, ya bawa dia ke sini. Nanti telepon dulu aku, pinta Abah Guru. Inggih, jawabnya mengiyakan. Haji Muhammad Idram kemudian pamit untuk pulang. Pada suatu hari, Haji Muhammad Idram, Kyai Haji Muhammad Ansyari El-Kariem, dan Haji Johan sekeluarga sowan ke Sekumpul untuk menyerahkan besi sampana carita tersebut. Demikian salah satu kisah karomah Abah Guru Sekumpul. Kisah ini disarikan dari buku 100 Karamah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul yang ditulis Kyai Haji Muhammad Ansyari El-Kariem. Wallahu a'lam.